Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Elok Arumsari di Omah Elok Channel. Hai geng, selain opor ayam, nama lontong sayur juga gak kalah moncer saat momen Idul Fitri ya geng. Maka dari itu, di kesempatan kali ini aku bakalan bagi resep lontong sayur, mulai dari bikin lontong yang padat kenyal sampai sayur yang gurih nikmat, pokoknya endulita. Nah, mau tahu gimana cara bikinnya? Yuk, nongkrongin videonya sampai selesai. Pertama aku bakalan bikin lontongnya terlebih dahulu. Masak 1 liter air atau 1000 ml air, lalu didihkan. Setelah itu masukkan beras yang udah dicuci sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Supaya lontongnya lebih gurih, biasanya aku tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, fungsi garam ini selain menambah gurih atau menambahkan rasa di lontongnya, juga bisa membuat lontong ini lebih tahan lama. Karon beras atau masak beras sampai airnya menyusut, jangan lupa sambil sering diaduk-aduk supaya bagian bawahnya itu enggak timbul kerak. Nah, kalau airnya udah menyusut seperti ini, kalian matikan api kompor dan tutup panci, biarkan selama 30 menit. Nah, ini nasi aronnya udah aku diemin selama 30 menit. Setelah itu, untuk mendapatkan tekstur lontong yang lembut, nasi aronnya ini bakalan aku tumbuk sedikit, tapi enggak terlalu hancur banget. Pokoknya asal ditumbuk-tumbuk kayak gitu aja, supaya tekstur nasinya itu lebih lembut. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Jadi numbuknya itu sebentar aja, nggak perlu pakai lama, nggak perlu sampai nasinya itu bener-bener hancur. Untuk selanjutnya aku bakalan pulung nasi aron yang tadi yang udah ditumbuk. Ini bentuknya menyerupai lontong, bukan menyerupai lontong, emang lontong ya. Jadi silinder kayak gitu, memanjang. Nah, bikin lontong pakai teknik seperti ini tuh lebih simple. Beda kalau yang kalian masak dari yang awalnya itu beras, langsung kalian bungkus di daun pisang, terus kalian rebus, itu kadang kan bisa kelembekan atau terlalu keras. Nah, kalau di sini kalian udah bisa nentuin tekstur lontongnya itu mau kayak mana, jadi lebih mudah. Ini nasinya udah selesai aku pulung semua jadi 6 gulungan seperti ini. Selanjutnya bakalan aku bungkus pakai daun pisang. Nah, daun pisang yang aku pakai ini udah layu karena udah aku petik 3 hari sebelum aku bikin lontong. Kalau kalian metik daun pisang dadakan, kalian bisa garang dulu si daun pisang itu di atas api kompor ya. Jangan lupa juga siapkan lidi untuk penyemat. Tata beberapa lembar daun pisang, lalu ambil 1 gulungan nasi, setelah itu bungkus selayaknya membungkus lontong. Potong kedua sisi daun pisang yang terlihat masih memanjang supaya kelihatan rapi ya geng. Nah, ini dia lontongnya udah selesai dibungkus. Lakukan semua hingga selesai. Kalau udah selesai semua dibungkus seperti ini, kita bakal lanjut untuk ngerebus si lontongnya. Nah, di sini aku ngerebus pakai panci serbaguna. Didihkan air secukupnya, kira-kira sampai si lontongnya itu bisa tenggelam semua. Nah, kalau airnya udah mendidih seperti ini, kalian bisa masukkan lontong yang udah kita bungkus tadi. Kalau ngikutin resep, lontong ini seharusnya direbus selama 2 jam. Tapi kalau aku sekarang ngerebusnya tuh sedikit tricky supaya lebih ngirit gas. Tapi walaupun demikian, nggak membuat si lontong itu menurun kualitasnya atau cepat basi gitu. Jadi si lontong tetap tanak dan tahan lama. Caranya, pertama aku bakalan rebus selama 30 menit. Setelah itu api kompor dimatikan dan tutup panci, diamkan selama 30 menit. Jika sudah, terakhir barulah direbus kembali selama 30 menit. Dengan cara seperti itu, lontong tetap tanak sekaligus irit gas ya. Nah, cara ini boleh kalian tiru, boleh juga diabaikan. Pokoknya up to you.
Terus waktu kalian ngerebus lontong, jangan lupa cek airnya. Kalau dia udah mulai menyusut, kalian bisa tambahkan air. Tapi air yang ditambahkan jangan pakai air dingin ya. Tambahkan air panas atau air yang udah dididihkan sebelumnya. Nah, setelah itu kalian bisa angkat dan tiriskan lontong. Lebih baik kalau ditiriskan model menyimpannya itu secara berdiri supaya airnya itu benar-benar menetes. Karena kalau masih ada air yang masih tersimpan di dalam gulungan lontong ini bakalan membuat lontongnya itu cepat basi. Nah, sekarang kita masuk ke resep gulainya. Di sini udah aku siapin 6 buah telur rebus, lalu 1 buah jipan ukuran sedang dipotong tipis-tipis, potong kecil-kecil korek seperti itu. Lalu ada kacang panjang, wortel, dan juga ada setengah papan tempe yang udah digoreng. Terus yang paling spesial ini aku tambahin pete. Kalau kalian gak suka boleh di skip. Untuk bumbu halusnya ada 3 siung bawang putih, 9 siung bawang merah, 3 butir kemiri, lalu ada kunyit, jahe. Untuk cabenya aku pakai cabai merah keriting, aku tambahin juga 2 cabai rawit. Lalu ada 1 buah tomat, setengah sendok teh merica butiran, dan 1 sendok teh ketumbar butiran. Selain bumbu yang tadi, nanti bakalan aku tambahin juga sedikit jinten, sejumput gitu aja, pokoknya sedikit aja karena ini terlalu strong rasanya. Kalau kalian nggak suka boleh di skip, tapi kalau ditambah pakai jinten ini rasanya itu lebih mantap. Nah, ini bakalan aku halusin dulu bumbu halusnya. Semua aku masukin, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, merica, ketumbar, tomat, dan juga cabai. Nah, ini untuk jintennya cuma aku tambahin sedikit aja, sejumput aja kayak gini, nggak terlalu banyak karena rasanya itu udah strong banget. Boleh tambahkan sedikit air atau minyak supaya mempermudah waktu di blender. Nah, selain bumbu halus ini ada juga bumbu sebagai penambah aroma, yaitu ada seperti daun salam aku pakai 3 lembar, daun jeruk aku pakai 2 lembar, lalu ada lengkuas dan juga sereh. Lanjut masak deh, siapkan wajan, panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu halus tadi. Tumis bumbu halus hingga harum dan tanak. Nah, sambil menumis kalian juga bisa tambahkan bumbu cemplung atau penambah aroma seperti lengkuas, sereh, daun salam, dan juga daun jeruk. Kalau tumisan bumbunya itu udah kering tapi belum tanak, kalian bisa tambahkan sedikit air lalu lanjut tumis bumbu hingga tanak. Setelah bumbu halusnya tanak, pertama aku bakalan masukin wortelnya karena wortelnya itu agak lebih lama matangnya, jadi aku masukin pertama kali. Ini aku tumis dulu sampai wortelnya itu agak layu. Setelah itu barulah aku masukin labu siam yang udah aku iris kecil-kecil seperti ini. Terus tempe yang udah digoreng juga aku masukin sekalian. Untuk kacang panjang, telur, pete nanti bakalan aku masukin belakangan aja. Tambahkan air secukupnya, agak banyakan aja ya karena yang namanya lontong sayur kan identik dengan kuahnya. Selanjutnya sayur-sayur ini bakalan aku masak hingga setengah matang terlebih dahulu. Nah, ini untuk sayur wortel dan juga labu siamnya itu udah setengah matang. Selanjutnya aku masukin kacang panjang, telur, lalu aku bumbuin juga pakai garam, gula, dan juga kaldu ayam bubuk. Terus yang terspesial ada 2 papan pete. Kalau kalian gak suka boleh skip ya. Ini aku memang cinta kali sama yang namanya pete. Nah, setelah itu lanjut kalian masak sampai sayurnya bener-bener matang. Nah, kalau misalkan sayur-sayurnya ini udah mulai mateng, ini terakhir aku tambahkan 1 bungkus santan kental instan. Kalau kalian mau pakai santan yang dari kelapa asli itu boleh banget, makin gurih, makin enak, makin suger.
Nah, tinggal masak sebentar lagi sambil terus diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Oke, sayur untuk lontong sayurnya udah siap, lontongnya juga udah siap. Sekarang tinggal ngeracik si lontong sayur. Nah, kalian pasti penasaran ya kayak apa tekstur lontong yang udah aku bikin tadi. Jadi teksturnya itu bener-bener padat, kenyal, nggak keras, nggak lembek. Pokoknya pas banget. Terus karena ini aku pakai daun pisang yang udah aku petik 3 hari sebelumnya, jadi untuk penampakan lontong atau permukaan pinggiran lontongnya itu warnanya itu kecoklatan. Kalau kalian metik daunnya itu dadakan, nanti nggak bakal kecoklatan kayak gini, melainkan hijau, jadi lebih cantik ya. Nih geng, kalian bisa simpulkan sendiri dengan melihat lontong seperti ini. Kalian bisa tahu dong kalau lontong ini bener-bener legit banget. Nah, sekarang tinggal ngeracik lontong sayurnya. Tinggal masukin beberapa irisan lontong ke dalam mangkok, lalu siram menggunakan sayur berkuah santan yang super duper gurih ini. Nah, kurang lebih seperti itu resep lontong sayur dari aku. Dan berhubung ini udah mendekati Hari Raya Idul Fitri, aku Elok Arumsari sebagai tuan rumah dari Oma Elok Kitchen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saat menyampaikan resep-resep. Dan jangan lupa untuk terus saksikan resep-resep terbaru di Oma Elok Kitchen. Semoga resep-resep yang aku tampilkan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua di rumah. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di resep Oma Elok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.